ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, ini pendapat sejumlah ahli fikih ya. Mereka mensyaratkan orang yang melakukan hirabah ataupun qat'ut thariq ini memiliki senjata, ya. Alasan mereka ya bahwa kekuatan yang dapat mereka andalkan ketika berbuat kejahatan adalah senjata. Ya, jika tidak membawa senjata berarti mereka bukan pelaku hirabah. Nah, namun pendapat yang rajih, yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa tidak disyaratkan harus membawa senjata. Apabila makna hirabah atau qat'ut thariq sudah terpenuhi, maka tidak disyaratkan, tidak ada pensyaratan pelakunya harus bawa senjata baru dikatakan hirabah. Ya, alasannya adalah ya pembunuhan dapat dilakukan dengan menggunakan alat selain senjata. Ya, seperti geng-geng motor itu dia tidak bawa senjata, dia bawa rantai besi kan begitu ya. Dia bawa pipa besi, dia bawa kayu pentungan dan lain sebagainya. Yang itu tidak dikategorikan sebagai senjata. Nah, demikian. Tapi itu bisa membunuh juga. Misalnya menggunakan racun, api, dan alat-alat lain. Nah, selain itu, ya diketahui bahwasanya efek yang ditimbulkan oleh ya alat-alat yang bukan senjata ini kadang-kadang lebih besar dibandingkan dengan senjata itu sendiri. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi sekarang ini, ya kita tindakan-tindakan meneror itu biasanya dilakukan dengan alat-alat yang bukan senjata. Karena kalau senjata akan terkena razia, maka mereka menggunakan alat-alat yang tidak tergolong senjata. Dalam hal ini, ya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, ya Ibnu Hazm Al-Zahiri ya telah menyebutkan di dalam kitabnya, ya di dalam kitab Al-Muhalla, ya beliau menyantumkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara umatku yang keluar, yaitu memisahkan diri untuk menyerang masyarakat atau untuk menyerang kaum muslimin, membunuh orang-orang yang baik dan saleh, ya, dan yang jahat di antara mereka, yaitu membunuh siapa saja, ya, tidak peduli dengan orang-orang mukmin dan tidak memenuhi janji kepada kaum kafir zimmi yang terdapat di dalamnya, maka ia bukan golonganku. Ya, ia tidak termasuk dari golonganku. Jadi orang-orang yang membunuh kaum muslimin dan bahkan orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir musta'min, ya, yang mendapatkan perlindungan dari penguasa kaum muslimin, ya dari waliul amri, ya dari ulil amri, ya maka Nabi mengatakan falais minna, ia bukan dari golonganku. Dalam hadis lain Nabi mengatakan aku berlepas diri dari mereka. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengungkapkan sabda beliau secara umum, yaitu dengan menggunakan kata ad-darb, ya, ad-darb, ya, memukul, ya, tanpa menyebutkan senjata. Karena memukul itu bisa tanpa senjata dan itu bisa mematikan juga, ya, atau alat pembunuh lainnya. Nah, dengan demikian, ya, dapatlah kita katakan bahwa al-hirabah ini tidak disyaratkan harus membawa senjata. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Ibnu Hazm mengatakan, maka benarlah apa yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa pelaku hirabah adalah orang yang bertindak sewenang-wenang, membuat para pengguna jalan ketakutan, membuat kerusakan di muka bumi, baik dengan senjata maupun tanpa senjata, baik dilakukannya pada malam hari maupun siang hari, baik dilakukannya di kota maupun di luar kota, misalnya di padang Sahara, ya di tengah hutan, ya di dalam masjid atau di mana saja. Tak peduli apakah mereka tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan, ya, dan menaikkan pemimpin mereka ataupun pemimpin kelompok itu menjadi khalifah ataupun sultan, ya, ataupun tidak. Baik dengan membawa, itu maksudnya untuk menggulingkan kekuasaan ataupun tidak. Ya, baik dengan membawa pasukan sendiri atau bantuan yang lainnya untuk memutus jalan, ya, di padang pasir misalnya. Ya, nah tidak peduli apakah ia seorang penduduk sebuah desa ataupun penduduk kota. Nah, jadi itu semua termasuk kategori qat'ut thariq. Jadi setiap yang melakukan hirabah terhadap orang yang melintas, meneror orang di
jalan dengan pembunuhan, perampasan harta, dengan mencederai orang, merusak kehormatan, ini disebut muharib. Ya, nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga telah menjelaskan di dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan apabila sekelompok orang melakukan tindakan hirabah, ya tindakan teror dengan memakai tongkat, ya atau batu yang dilemparkan dengan bedil, dengan dengan ketapel, ya dan lain sebagainya, maka mereka dianggap sebagai muharib. Nah, ada pendapat yang dinukil dari sejumlah ulama yang menjelaskan bahwa tidaklah dianggap hirabah apabila dilakukan tanpa menggunakan senjata. Nah, bahkan sebagian ulama menukil ijma' tentang penetapan kata hirabah ini jika menggunakan senjata tajam dan berat. Nah, demikian. Baik. Ada atau tidaknya perbedaan pendapat dalam perkara ini? Ya, namun yang benar, yaitu yang rajih, yang layak dijadikan pegangan adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu siapa saja yang menyerang untuk mengambil harta, bagaimanapun caranya, baik dengan senjata maupun tidak dengan senjata, telah dianggap sebagai muharib, ya, sebagai muharib, yaitu qati', qutta'ut tariq. Sama halnya dengan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan berbagai cara, ya, mereka tetap dianggap sebagai kafir harbi. Nah, sebaliknya kaum muslimin yang berperang melawan kaum musyrikin dengan pedang, tombak, panah, batu ataupun tongkat disebut mujahid fi sabilillah. Nah, demikian. Nah, jika pembunuhan dilakukan secara diam-diam dengan tujuan mengambil harta korban, ya seperti penjaga toko yang disewa untuk menjaga para musafir, menyelinap dan membunuh orang-orang itu agar dapat mengambil harta mereka, atau memanggil orang lain, ya, atau seorang memanggil orang lain ke rumahnya untuk menjahit, mengobati dan lain sebagainya, lalu dibunuh supaya ia dapat menguasai hartanya, maka semua itu disebut sebagai pembunuhan secara diam-diam, ya, dan dia pelakunya ini termasuk ya kategori muharib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, seperti yang banyak terjadi, adanya perampasan ya mobil rental. Di dalam masalah qat'ut tariq ini tidak disyaratkan pelakunya harus membawa senjata. Ya, apa saja yang alat-alat yang bisa digunakan untuk meneror itu termasuk dalam kategori qat'ut tariq ataupun hirabah. Ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi, yaitu orang-orang yang merampok taksi ataupun yang mobil-mobil rental, ya, dengan membunuh supirnya, lalu membuangnya dan mengambil mobil ataupun harta milik supir tersebut. Nah, ini termasuk kategori hirabah dan pelakunya disebut muharib. Dan kadang-kadang pelakunya itu hanya menggunakan seutas tali saja untuk melakukan kejahatannya. Jadi tidak disyaratkan harus dilakukan dengan senjata. Nah, kemudian apakah hirabah ini harus dilakukan di tempat yang sepi atau jauh dari pemukiman, misalnya di hutan, ya, di jalan raya yang sepi, atau bisa juga dikategorikan sebagai hirabah jika pelakunya melakukannya di kota besar, di tengah keramaian. Nah, sejumlah ulama mensyaratkan hirabah ini dilakukannya di padang pasir, ya, atau di hutan, di tempat yang sepi. Sekiranya seseorang melakukannya di perumahan warga, maka ia tidak disebut muharib. Ya, nah demikian. Sebab dalam hal ini yang wajib diberlakukan adalah hukum hudud atas para perampok. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allahu akum jami'an, ya. Nah, adapun sebagian ulama lainnya mengatakan ya bahwa hukum melakukan hirabah di kota ataupun di padang pasir sama saja. Karena ayat di atas bersifat umum, mencakup semua muharib. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Ya, bahkan bahayanya lebih besar jika kejahatan itu dilakukan di dalam kota. Nah, maka dari itu pelakunya lebih layak dimasukkan dalam kategori al-hirabah atau muharib. Nah, dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada kita di dalam Majmu'ul Fatawa, ya, orang-orang yang melakukan hirabah di perumahan-perumahan warga, ya, lebih berhak dijatuhi hukuman daripada orang yang melakukannya di tempat sepi, misalnya di padang pasir ataupun di hutan. Alasannya adalah perumahan merupakan lokasi untuk memperoleh keamanan dan ketenangan, ya, serta tempat manusia saling membantu. Nah, kehadiran para pelaku hirabah di sana pasti berakibat timbulnya tindakan kejahatan yang lebih parah.
sebab mereka akan merampas harta yang ada di dalam rumah, kemudian membunuh jiwa mereka, mengancam keselamatan mereka, mengusik ketentraman dan keamanan mereka. Sementara seorang musafir yang biasanya hanya membawa sebagian hartanya. Nah, kalau hirabah itu dilakukan di tengah hutan misalnya, ya di mana korbannya ini adalah para musafir. Nah, musafir tentunya tidak membawa banyak harta. Adapun orang yang melakukannya di tengah kota ataupun di tengah-tengah pemukiman warga, nah ini mudaratnya dan kerusakannya tentunya lebih besar lagi. Jadi pendapat yang kuat adalah tidak membedakan lokasi. Ya, apakah itu terjadi di perumahan, di padang pasir, atau di tengah-tengah hutan, ikhwan fillah. Ini berdasarkan keumuman ayat yang meliputi semua jenis pelaku hirabah dan mencakup semua tempat, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi perompakan, ya, pembunuhan, perampasan harta, perusakan kehormatan itu bisa saja terjadi di padang pasir, di tengah hutan, di dalam gedung, di lembah ataupun di gunung, ya, di tempat di mana saja, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian apakah tindakan hirabah ini harus dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Ya, menurut beberapa ulama, salah satu syarat hirabah adalah dilakukan secara terang-terangan, yaitu mengambil harta secara langsung. Adapun jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, nah itulah yang dinamakan dengan mencuri. Sementara jika dilakukan dengan cara merampas harta, kemudian kabur, ini namanya menjamret. Ya, merampas harta, pencopet, pejamret. Ya, yang pelakunya tidak dikenakan hukum hudud, potong tangan, hanya dikenakan hukuman takzir, kemudian denda, ya, atas pelakunya. Nah, demikian. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, demikian pula hukumnya jika ada satu atau dua orang yang membuntuti dari di belakang satu kafilah, satu rombongan, lalu ia mencuri barang, maka itu disebut pencopet ataupun pencuri. Ya, lalu setelah itu mereka lari. Ya, sebabnya ialah mereka tidak mengadakan perlawanan. Nah, demikian ikhwan fillah. Nah, jika pelakunya berjumlah beberapa orang dan melakukan penjarahan, maka barulah mereka disebut sebagai perampok atau perompak. Nah, demikian. Nah, jadi mereka mengatakan, ya, para ulama mengatakan bahwa al-hirabah ini dilakukan secara terang-terangan dan pelakunya melakukan tindakan kekerasan ketika mengambil barang tersebut. Ya, seperti yang kita saksikan sekarang ini, ya, para perompak ataupun penyamun pajak laut ataupun sejenisnya, mereka melakukannya dengan kekerasan. Ya, yaitu pencurian, perampasan disertai dengan tindakan kekerasan. Yang mana mereka tidak lari setelah melakukan perompakan itu, setelah melakukan tindakan kejahatan itu mereka tidak lari, bahkan mereka mengancam, ya, korbannya. Ya, mengancam korbannya. Nah, ini termasuk qati'ut thariq atau muharib, ya, yang dikenakan hukuman yang disebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, yaitu, ya, dipotong tangannya secara bersilangan, atau disalib atau dibunuh. Nah, demikian ikhwan fillah. Atau dibuang dari muka bumi. Nah, berkaitan dengan masalah hukum hudud yang dijatuhkan ini, ya, jadi ada 4, ya, hukuman yang ditetapkan di dalam Al-Quran atas pelaku hirabah ini. Ya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman salib, yang ketiga hukuman potong tangan dan kaki secara menyilang, yang keempat hukuman pengusiran, pengasingan, ya, pengusiran ataupun pengasingan. Nah, semua hukuman di atas termaktub dalam Al-Quran dengan kata sambung au, ya, atau. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, dalam satu riwayat, ya, dari Atiyah, ya, dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa au di sini fungsinya adalah litakhyir. Ya, ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Ya, au udkhilat litakhyir, dan maknanya adalah ibahah, yaitu insya'al imam qadal wa insya'a salab wa insya'a nafa. Nah, ini adalah pendapat Al-Hasan, Sa'id, Ibn Musayyib, dan Mujahid. Jadi hukumannya diserahkan kepada imam untuk memilih apakah pelaku hirabah ini dijatuhi hukuman mati, apakah disalib, apakah dibuang ataupun dipenjara, ataukah dipotong tangannya. Nah, ini adalah pendapat Al-Hasan, Sa'id Ibn Musayyib, dan Mujahid. Adapun Asy-Syafi'i mengatakan
Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya yuhaddu kullu wahidin biqadri fi'lihi, bahwa pelakunya dihukum menurut kadar perbuatannya. Ya, menurut kadar perbuatannya. Ya, barang siapa. Jadi murattabah lil hukmi ikhtilafil jinayat. Ya, hukum itu ditetapkan berdasarkan kejahatan, jenis kejahatan yang dilakukannya. Ya, faman qatala wa akhadhal mal qutila wa sulib. Jika kejahatannya itu adalah dia membunuh dan mengambil harta, yaitu mencuri, merampas disertai dengan pembunuhan, maka hukumnya adalah qatlun wa salbun. Ya, dia dibunuh dan disalib. Dia dibunuh dan disalib. Nah, kemudian barang siapa yang mengambil harta namun dia tidak membunuh, dia merampas harta saja, ya, dia mengancam pemiliknya, ya, lalu dia ambil secara paksa dan dengan kekerasan, tapi dia tidak membunuh, maka lam yuktal, dia tidak dijatuhi hukuman bunuh, dia dijatuhi hukuman mati, tapi qat'un, ya, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Wa man safakat dima wa kaffa anil amwal qutila, barang siapa yang membunuh, ya, para quta'ut thariq yang membunuh tapi dia tidak merampas harta, maka hukumannya adalah qatlun, yaitu dia dihukum mati. Ya, wa man akhafa sabil wa lam yaqtul, barang siapa yang menebar teror ataupun rasa aman, ya, menebar teror dan mengacaukan keamanan, ya, tapi dia tidak membunuh dan tidak mengambil harta, ya, seperti orang-orang OKP organisasi-organisasi kepemudaan yang menebar teror, yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, tapi dia tidak membunuh dan tidak juga mencuri, maka hukumannya adalah nafyun minal ardi, yaitu dia dibuang ataupun dipenjara. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, dan inilah pendapat yang lebih kuat, wallahu alam bisawab. Nah, di dalam kitab Ar-Rawdatun Nadiyah, jadi yang rajih adalah tafsil, ya, hukuman itu, ya, dijatuhkan secara tafsil, perincian, bukan takhir, pilihan, ya, bukan takhir, pilihan, sebagaimana dikatakan oleh pendapat pertama bahwa imam ataupun pemerintah, waliul amri memilih, bebas memilih hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku hirobah ini, ya, pelaku teror ini. Nah, kemudian di dalam kitab Ar-Rawdatun Nadiyah, ya, dikatakan hukuman yang dijatuhkan imam adalah hukuman yang nilainya mengandung maslahat, yang sesuai bagi setiap penyamun, ya, termasuk apabila kejahatan ini dilakukan di dalam kota, dengan catatan pelakunya sengaja membuat kerusakan di muka bumi. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi diserahkan menurut kemaslahatan, ya, mana yang lebih menimbulkan efek jera bagi para pelakunya, seperti pendapat yang diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i di atas tadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jelaslah ikhwan fillah bahwa al-hirabah ini termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar yang diancam dengan hukuman hudud di dunia, dan juga diancam dengan hukuman akhirat yang pedih ataupun yang besar, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itulah dia dosa besar yang ke-24, yaitu qat'ut thariq, ya, pelaku tindakan pencurian dengan kekerasan, ya, dan menebar rasa takut, ya, dan mengacaukan keamanan, ya, kaum muslimin. Ini masuk dalam kategori qat'ut thariq, ya, ataupun al-hirabah, yang Allah Subhanahu wa taala telah ancam dengan hukuman yang berat di dunia dan bahkan berlipat ganda dan adab di akhirat. Ya, nah, demikian saja ikhwan fillah kajian kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita dari segala keburukan dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertaubat kepadanya, ya, dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, demikianlah untuk selanjutnya kita buka ruang untuk tanya jawab, insyaallah.
Baik, terima kasih jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang telah Ustaz sampaikan. Dan ikhwatal Islam, selanjutnya sesi tanya jawab kami buka untuk Anda. Kami akan buka terlebih dahulu untuk pertanyaan melalui telepon 0218236543. Dan kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan dan tema kita agar lebih memperdalam materi kita di pagi hari ini. Satu penanya yang sudah masuk, kita sapa saja. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Awalnya dari Jambol. Silakan Pak. Sebatas mana orang mengganggu dengan hobinya kemusikan, dengan kemaksiatan sebagai musik itu terhadap tetangga gitu. Apakah termasuk pada hukum ini? Bagaimana solusinya gitu? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa menyimak dengan jelas Ustaz? Nah. Ya, tentunya itu tidak termasuk ya, melakukan tindakan yang mengganggu tetangga, tapi tidak membahayakan jiwa mereka dan tidak merampas harta